anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Melia pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu sama kalian. Kalian tentu pernah melakukan percobaan di sekolah kan? Seperti percobaan pada pelajaran IPA, yaitu praktikum. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan diminta untuk melaporkan hasil percobaan tersebut dalam bentuk teks. Teks itu dinamakan teks laporan percobaan. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari. Namun, sebelum kalian belajar membuat teks laporan percobaan, kalian perlu tahu dulu apa sih definisi teks laporan percobaan, apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan percobaan, dan apa fungsinya. Oke, langsung saja kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan itu apa ya? Teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi tentang hasil kegiatan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi ada hasil kegiatan percobaan. Biasanya hasil kegiatan percobaan itu bisa dilakukan dengan pengujian atau pembuktian. Jadi, isi dari teks laporan percobaan itu adalah hasil dari pengujian dan pembuktian sesuatu yang dilakukan oleh si penulis. Nah, percobaan itu memiliki istilah lain, yaitu eksperimen. Sampai di sana paham? Ibu rasa sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri teks laporan percobaan. Yang pertama itu ada fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Jadi ketika kalian menyampaikan hasil dari percobaan atau membuat teks laporan percobaan, kalian harus menyampaikannya dengan pasti atau sesuai dengan faktanya. Nah, Ibu memiliki 2 contoh kalimat. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin A pada sayur bayam sekitar 550 mikrogram. Apakah kalimat tersebut kalimat fakta? Nah, jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena pada kalimat tersebut mengandung kata sekitar atau terdapat kata sekitar. Kata sekitar itu kata yang belum pasti kebenarannya. Jadi belum pasti kandungan vitamin A pada sayur itu 550 gram. Jadi kalimat tersebut bukan kalimat fakta. Kalimat kedua, dalam 1 lembar daun bayam mengandung vitamin A sebanyak 250 mikrogram. Apakah kalimat ini kalimat fakta? Iya, kalimat tersebut kalimat fakta. Kenapa? Karena kalimat tersebut mengandung angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Hal tersebut dilihat dari kata sebanyak. Itu berarti sudah pasti. Jadi memang benar 1 lembar daun bayam itu mengandung vitamin A sebanyak 250 mikrogram. Oke, selanjutnya itu ada ciri yang kedua, itu ada lengkap. Jadi laporan yang kalian tulis nanti itu harus lengkap. Kenapa? Agar apa yang disampaikan dapat dipahami secara utuh oleh si pembaca. Jadi teksnya itu tidak setengah-setengah, segala informasinya itu sudah tertuang dengan lengkap di teks tersebut. Selanjutnya itu ada objektif. Nah, ketika kalian menulis teks laporan percobaan, kalian harus bersikap objektif. Artinya, menuliskan segala sesuatunya sesuai dengan hasil percobaan dan keadaan yang sebenarnya. Tidak direkayasa dan tidak
memasukkan unsur-unsur menyimpang seperti propaganda. Jadi kalian harus objektif. Nah, selanjutnya itu ada menarik. Nah, menarik jadi laporan yang kalian buat atau yang kalian sajikan itu harus menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan teks atau kalimatnya yang logis. Nah, itu dia tadi ciri dari teks laporan percobaan. Agar kalian dapat mengingat ciri-cirinya dengan mudah, Ibu membuatkan akronim atau singkatan untuk mempermudah kalian mengingat, yaitu tangkap objekmen, yang artinya ta itu berasal dari fakta, lengkap itu berasal dari lengkap, objek itu berasal dari objektif, men itu berasal dari menarik. Jadi ketika ada yang bertanya ciri-ciri teks laporan percobaan, kalian ingat saja tangkap objekmen, fakta, lengkap, objektif, dan menarik. Sampai di sana jelas? Oke, selanjutnya kita akan belajar fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan itu ada 3. Yang pertama itu sebagai informasi atau sebagai sumber informasi. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks laporan percobaan, kalian akan mendapatkan informasi atau pengetahuan atau wawasan yang baru. Misalnya, kalian mau tahu vitamin apa saja sih yang ada pada sayur-sayuran berwarna hijau. Nah, kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang membahas mengenai sayur-sayuran berwarna hijau. Setelah kalian membaca, kalian akan mendapatkan informasi mengenai kandungan vitamin yang ada pada sayur-sayuran berwarna hijau. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua itu ada bukti. Jadi ketika kalian menuliskan teks laporan percobaan, itu membuktikan bahwa kalian memang benar-benar telah melakukan percobaan. Kalau tidak ada percobaan, maka tidak akan ada teks yang kalian tulis. Jadi itu fungsinya sebagai bukti. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu ada pemecahan masalah. Memang bisa ya teks laporan percobaan digunakan untuk memecahkan masalah? Jawabannya tentu bisa. Contoh, kalian suka makan ayam goreng? Pasti semua orang suka makan ayam goreng kan? Tapi akhir-akhir ini kalian membaca atau menonton berita banyak ayam yang mengandung formalin atau pengawet. Nah, ketika mendengar berita tersebut, kalian jadi was-was kan? Aduh, bagaimana nih? Aku suka banget makan ayam goreng, tapi ternyata ayam itu mengandung formalin. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan jawaban atas permasalahan kalian. Kalian dapat mencari percobaan sederhana yang dapat membuktikan atau menguji benar tidaknya ayam itu mengandung formalin. Jadi kalian tinggal beli dulu ayam yang sering kalian konsumsi, kemudian kalian uji dengan pengujian sederhana yang dapat membuktikan benar atau tidaknya ayam tersebut mengandung formalin. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, ternyata tidak semua ayam mengandung formalin. Nah, jadi kalian tidak was-was lagi kan? Nah, ketika kalian menguji itu, wah ternyata ayam yang sering kalian makan itu tidak mengandung formalin. Jadi kalian tidak perlu was-was lagi. Jadi masalah kalian sudah teratasi. Nah, itu penjelasan fungsi dari teks laporan percobaan. Ibu rasa sudah jelas. Dan sekian penjelasan mengenai pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi. Nah, Ibu sudah siapkan 2 buah soal yang akan kita diskusikan bersama pada grup WA. Soal pertama, apakah sebuah percobaan atau eksperimen bisa dilakukan di luar laboratorium? Soal kedua, dari keempat ciri yang Ibu sampaikan tadi, saat menulis teks laporan percobaan, bolehkah dihilangkan salah satu cirinya?
Nah, setelah menonton video ini, silakan tuliskan jawaban kalian beserta alasannya. Dan jika ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan pada grup WA. Yang bertanya dan yang menjawab itu akan Ibu berikan poin. Jadi kita akan berdiskusi di grup WA. Yang mampu menjawab pertanyaan temannya dan yang bertanya pertanyaan yang berbobot itu Ibu akan berikan poin. Oke, sampai di sana jelas? Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Sampai di sini, selamat belajar, semangat!